Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah melalui YouTube channel GBI Borpanas. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah. Kita akan mulaikan ibadah kita. Nyanyikan pujian Ku ada karena anugerah-Mu. Saya undang bangkit berdiri.
kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Engkau masih izinkan kami untuk menghirup udara pagi Bapa. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami seluruh anak-anak-Mu Bapa, kami rindu memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Meskipun kami tidak berkumpul Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau lawat mereka Bapa. Engkau tolong mereka Bapa. Mungkin mereka mengalami masalah problema pergumulan. Kuatkan mereka Bapa. Tolong mereka Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami ini Bapa, kami bisa dikuatkan satu sama yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan pujian apa yang tak pernah dilihat mata.
Kita berdiri, kita nyanyikan pujian semua yang menyenangkan hatimu. Kiranya kami berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu pakai dengan kuasa-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.
Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah pada pagi hari ini kembali kita melakukan ibadah raya dalam suasana masih tetap ibadah online. Saya sebagai bangsa Indonesia juga mempunyai saudara yang saya kasihi. Kalau pada hari ini saudara-saudara saya merayakan hari raya Idul Fitri, tak salahnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, 10 hari ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sebagian besar gereja-gereja aliran Pentakosta mengadakan ibadah 10 hari penantian Roh Kudus. Pagi ini pun pula ibadah raya ini masih dalam kaitan kita dalam hari penantian Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus. Maka sebab itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian, khususnya buat seluruh anggota GB Borpanas, marilah kita memahami dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan jelas bahwa kehidupan kita sebagai manusia yang sesungguhnya tidak dapat dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa tanpa pimpinan Roh Kudus. Ada pujian berkata, ku tak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu pentingnya sekali peranan Roh Kudus dalam setiap pribadi kehidupan kita sebagai manusia. Manusia yang lemah, dikatakan, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk menjalani seluruh kehidupan kita selama kita numpang di muka bumi ini. Oleh karena itu dengan sesungguhnya kita harus menyadari dengan seksama mungkin bahwa dunia yang kita huni di hari-hari akhir zaman ini pasti kita mengalami dan merasakannya, bahwa dunia ini semakin tidak mempunyai satu kepastian dan tidak menentukan apa yang menjadi kerinduan kita semua. Kita melihat peristiwa dan kejadian di dalam dunia ini bahwa sesungguhnya kejahatan itu makin bertambah-tambah. Dan kasih akan sesama kita, kasih setiap orang makin berkurang-kurang. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua tuliskan bahwa kasih manusia semakin tawar dan pudar. Oleh sebab itu kita sebagai umat percaya kepada Kristus Yesus, kita harus memahami tentang kepribadian Allah yang kita akui dan kita percaya dengan ketrinitasannya atau Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa adalah sebagai perancang penciptaan alam semesta, jagat raya, bahkan kita manusia. Allah Anak Yesus Kristus sebagai perancang penyelamatan, dan Allah Roh Kudus adalah perancang untuk menguduskan kita manusia yang berdosa ini. Ketika alam semesta manusia telah diciptakan oleh Allah Bapa, selesai penciptaan alam semesta, manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, di Taman Firdaus, dia telah dipengaruhi, ya, telah jatuh dalam dosa karena bujuk rayu ular.
dengan berbagai macam tipu daya muslihat ular, iblis yang menjadi ular, hingga Hawa dipengaruhinya. Dan dikatakan kalau engkau makan buah ini, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan mempunyai pandaian, atau engkau akan seperti Allah. Disitulah manusia jatuh di dalam dosa karena ingin mempunyai rasa dengan kesamaan seperti Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga sebagai penyelamat manusia di bumi ini. Namun kita pelajari bahwa Tuhan Yesus tidak selamanya dia hidup di dunia ini. Dia harus mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Yesus naik ke surga, maka peranan Roh Kudus itulah yang akan berfungsi di muka bumi ini. Yesus naik ke surga, Roh Kudus sebagai perancang pengudusan, dialah yang berperan untuk menguduskan umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Maka Roh Kudus secara penuh dia akan melakukan tugasnya kepada kita semua manusia yang ada di bumi ini. Bahkan Yesus pun menyampaikan pesan hal tersebut kepada murid-muridnya agar mereka memahami tentang peranan Roh Kudus tersebut. Mari kita bersama dengan sungguh-sungguh mau mempelajari bahkan memahami tentang fungsi dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia, dalam peranannya kepada kita semua, bahkan dunia ini. Seandainya Roh Kudus telah diangkat dari permukaan bumi ini, maka dengan yakin saya bisa memastikan dunia ini akan seperti zamannya Sodom dan Gomora. Tetapi karena ada Roh Kudus yang masih menahan, Roh Kudus yang masih menahan perbuatan amoral dan kebejatan manusia. Oleh karena itu dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, hal yang pertama peranan Roh Kudus kepada manusia yang ada di bumi ini, bahkan dunia ini. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Saya akan bacakan ya, mari Bapak sekalian dimanapun kau berada dapat membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita baca dari Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai ke 11. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian, dan kalau ia datang, ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Angkat dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Hal yang pertama peranan Roh Kudus, dia akan menginsyapkan dunia akan dosa, akan segala pelanggaran etika moral maupun perbuatan-perbuatan yang kadang-kala melakukan sesuatu tanpa disadarinya. Roh Kudus bisa menginsyapkan kita, mengingatkan kita yang jadi masalah dan persoalannya. Yang mengambil keputusan itu adalah kita sendiri.
Apakah kita benar-benar mau sadar? Apakah kita mau benar-benar insyaf dan mengakui segala kesalahan yang telah kita perbuat? Sekalipun Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berbicara di telinga kita, Dia berbicara pada hati nurani kita. Tetapi jikalau kita tidak mau, disinilah kita harus menyadari, sekalipun Roh Kudus itu berperan bagi kehidupan manusia di bumi ini, tetapi yang mengambil keputusan kita sendiri manusia. Hal yang kedua berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita manusia. Dia telah naik ke surga dan Dia memberikan kita tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai dan dilimpahkannya kepada kita semua manusia. Hal yang kedua, peranan Roh Kudus di sini pun mempunyai satu kandungan, yang memberikan kita suatu kemampuan, kesanggupan buat setiap bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan. Dia akan memampukan kita di dalam kita melayani pekerjaan Bapa di sorga, yang melalui Tuhan Yesus Kristus diserahkannya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Yang memberikan kita kemampuan untuk memampukan kita di dalam pelayanan, bahkan kita memberitakan firman Injil, suara kebenaran Tuhan kepada setiap manusia yang ada di jagat raya ini. Yang lebih jelas lagi Yesus katakan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 pun jelaskan di sini. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan kita Roh penolong yang mengarahkan hidup kita, memimpin kita. Bahkan dikatakan Dia akan menyertai dalam setiap pelayanan kita. Di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatanku, tetapi melainkan oleh karena Rohku. Inilah firman Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kegagahan kita, kepandaian, kebisaan kita, tapi setiap apapun yang kita lakukan di bumi ini, bahkan khususnya berbicara tentang pelayanan, karena Roh Kudus yang memampukan dan menyanggupi kita semua. Kita dengan keterbatasan intelektual kita, IQ kita yang hanya mungkin 120, mungkin kalau sudah superior bisa 200, tetapi hanya terbatas sedemikian rupa halnya. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia mempunyai kepandaian, kecerdasan yang tiada tara tanpa batas. Melalui Roh Kudus Dia memampukan kita semua. Karena itu kita jangan menyia-nyiakan kehidupan ini dalam artian melayani Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, itu adalah suatu hal yang sungguh merupakan istimewa buat kita semua. Dari sekian miliaran manusia, sekian ratusan juta umat manusia di Indonesia,
Kalau kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan pekerjaan Bapa di surga, itu merupakan hal yang sangat khusus dan istimewa buat kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita dipanggil, dipilih, dan ditetapkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, janganlah menyia-nyiakan hal tersebut. Sebab bukan karena kekuatan dan keperkasaan, kemampuan, kesanggupan kita. Ada roh yang lain yang dapat menyanggupi kita, penolong. Itulah Roh Kudus. Dia yang akan memberikan kita, memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Dia bisa menyampaikan apa yang tidak pernah kita pikirkan melalui konsep pelayanan kita. Di dalam konsep pemberitaan firman yang akan kita sampaikan, Roh Kudus, dia bisa berbicara tanpa apa yang telah kita persiapkan. Oleh karena itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, pelayanan yang kita lakukan bukan pelayanan untuk menghormati Bapa di surga. Bukan pelayanan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Karena kita melakukan semua itu karena kehendak kita dan kesanggupan dan kemampuan kita, tanpa ada kerjasama Tuhan dengan Roh Kudus, dengan Roh Bapa yang memimpin segenap hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan buat kita sekalian. Hal yang ketiga, tentang peranan Roh Kudus, ia akan mewujudkan kita dalam Injil. Kebenaran Allah itu akan dinyatakan dalam hati manusia. Jadi bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita bisa melakukan ilmu teologi yang telah kita pelajari dengan apologi, dengan segala macam teori-teori, ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam sekolah tinggi teologi. Kita bisa dengan eksegesis, apologi dan sebagainya. Tetapi yang bisa menjelaskan, mewujudkan Injil untuk menyadarkan manusia menjadi suatu kenyataan Injil yang sungguh-sungguh dapat mengubah sikap hati manusia itu, Roh Kudus sendiri yang akan menggarap setiap hati manusia. Kembali bahwa bukan karena pandainya kita, cakapnya kita bisa menyampaikan firman Tuhan sehingga manusia bisa tertegun, bisa dengan sungguh-sungguh terpesona. Tapi di sini membuktikan dia mewujudkan Injil, suatu kenyataan dalam hati manusia, menjadikan suatu kenyataan bagi manusia. Sekalipun hati yang keras, kalau sudah Tuhan sendiri yang berbicara, tidak ada setiap manusia di jagat raya ini akan menolak atau melawan apa yang telah Tuhan lakukan tersebut. Karena itu di dalam kitab 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kelima, 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima berbunyi demikian. 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu
oleh karena kamu. Jadi dengan jelas dan tegas dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Kandungan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap para hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan hamba Tuhan tersebut, tidak pernah sia-sia. Tidak pernah firman Tuhan itu gagal. Ujian tadi berkata tak pernah gagal, ya. Tuhan tidak pernah gagal. Yang sering kali gagal adalah kita manusia. Tuhan tak pernah gagal. Kalau Tuhan tidak pernah gagal, apakah kita masih menyaksikan kesanggupan Tuhan? Dia bisa mengubah setiap kehidupan kita. Sama kita manusia, kalau ada saudara, teman, tetangga baru keluar dari bui atau dari penjara, ya kan, narapidana, sudah ya mengklaim atau ya membuat satu ini perkataan, jangan dekat-dekat narapidana. Artinya orang tersebut tidak percaya bahwa narapidana dia bisa berubah. Seorang narapidana, kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya melalui setiap penyampaian firman Tuhan yang ia dengar, setiap firman Tuhan yang ia baca, ia dengar melalui ya media-media yang tersedia, maupun penyampaian secara langsung oleh hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan menggarap hatinya. Seorang narapidana dia bertobat, bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang mantan narapidana bisa jadi pendeta, bahkan jadi gembala sidang satu gereja yang besar. Maka sebab itu, dengan penuh keyakinan saya percaya kepada Tuhan. Di dalam kuasa Roh Kudusnya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin bagi kita mustahil. Tidak mungkin orang tersebut bisa berubah. Tidak mungkin, mustahil orang tersebut bisa dipakai oleh Tuhan. Itu kan pikiran kita. Itu kan pandangan persepsi kita. Tapi persepsi dan pikiran Allah itu tidak sama dengan pikiran manusia. Pikiran kita yang picik, pikiran yang sempit ini. Otak kita itu kecil, tapi otak Allah besar. Beda. Kita harus percaya, meyakini bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada dan nyata. Kalau kita tidak percaya tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal, ya kita tidak mengerti tentang Roh Kudus tersebut. Kalau kita mau belajar Allah Bapa di surga, Allah Anak Yesus Kristus, ketika dia naik ke surga, dia berkata, aku tidak akan menjadikan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku akan mengirim roh yang lain. Roh Kudus sebagai roh penghibur, roh penolong bagi kita. Dan dia katakan sekali waktu, pasti aku akan kembali menjemput kita yang masih hidup ini. Inilah suatu hal yang merupakan keunikan bagi kita sebagai umat percaya kepada Tuhan. Mungkin agama-agama lain, mungkin kepercayaan yang lain tidak sama dengan apa yang kita yakini, yang kita percayai melalui Tuhan kita yang hidup, yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Hal yang lain yang keempat, dia akan memimpin kita pada segala kebenaran. Dia akan memimpin mengarahkan kita dalam segala kebenaran. Kebenaran manusia itu bisa direkayasa.
kebenaran manusia itu ya tidak hakiki. Kota A berkata orang ini benar. Seperti ilustrasi, ada seorang bapak dengan anak membawa seekor keledai. Keledai dituntun oleh kedua ayah atau anak, ya, kedua orang tersebut dituntun untuk keledai. Masuk kota A, mereka berkata, dasar manusia tidak tahu itu keledai untuk ditunggang. Kok dituntun? Ya kan? Lagi masuk di kota B, anaknya yang naik. Kota B, orang yang tinggal berkata, dasar anak tidak tahu diri. Kok bapaknya udah tua disuruh jalan kaki, anaknya yang naik. Ya, masuk di kota C, dua-duanya naik. Lalu di kota C berkata, orang-orang yang ada di tempat tersebut berkata, dasar manusia tidak punya pri kebinatangan. Keledai yang kecil dinaiki oleh dua orang, yang satu udah tua tapi badannya gemuk, ya, yang anaknya biar anak-anak tapi badannya juga besar. Lalu berjalan lagi, ya, keduanya berjalan kaki lagi, tidak naik lagi. Jadi ketetapan atau kebenaran manusia itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Manusia kebenarannya hanya terbatas dengan apa yang kita rasakan, kita lihat. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, kebenaran firman Allah itu sungguh-sungguh benar, di atas dari segala kebenaran yang dapat kita terima di bumi ini. Dalam ayat yang ke-13 dari Injil Yohanes pasal yang ke-16, Injil 16 ayat yang ke-13 dikatakan di sini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kebenaran firman Tuhan melalui Roh kebenaran itu hanya daripada Bapa di surga, bukan kebenaran apa yang ada di dalam dunia ini. Hal yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang kelima, yang terakhir, katakan Roh Kudus akan memperbaharui dan menyucikan hati kita setiap hari. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, semua itu telah terkandung, telah terancang di dalam hati manusia. Hati. Sebab itu dikatakan dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita perbuat, perbuatan yang benar, perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat maupun yang baik, itu semua dilakukan di dalam hati kita melalui pikiran dan perbuatan. Jadi Tuhan bisa memperbaharuinya, menyucikan, menguduskan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, kuasa Roh-Nya Allah sendiri, Roh-Nya Bapa. Dia bisa mengubah setiap kita manusia, merubah, memperbaharui hati kita yang telah rusak. Dia bisa menyucikan kita semua. Lebih jelas dan tegas dalam kitab Titus pasal ketiga ayat yang kelima, katakan di sini,
Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan setiap hati manusia. Roh Kudus yang mengerjakan segala tindakan, perbuatan, perilaku, karakter manusia. Dia bisa mengubah, Dia bisa memperbarui kita. Makanya tadi awal saya katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kalau setiap manusia itu bisa berubah, bisa diperbaharui. Pandangan-pandangan, persepsi, kajian-kajian manusia, asumsi atau serapan, asupan dunia ini yang telah membutakan mata rohani kita, yang telah membutakan pandangan kita tentang Allah yang sungguh-sungguh bisa mengubah setiap kita manusia. Dia bisa mengubah dunia ini. Apatah lagi hanya hati kita manusia. Sungguh luar biasa. Maka sebab itu kita harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayan Tuhan. Karena tidak ada Allah yang sama seperti Allah yang kita sembah, Allah yang kita kagumi di dalam kehidupan Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Kita harus meyakininya dengan sungguh-sungguh. Dia yang telah memanggil setiap kehidupan kita, memilih kita, menetapkan kita dengan suatu ketetapan yang pasti. Kerinduan Tuhan untuk supaya kita setiap manusia dijadikannya kita menjadi anak-anak Allah, menjadi saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, setiap orang yang menerima Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Ini hal yang sungguh luar biasa. Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anaknya, menjadi saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Siapa sebenarnya kita ini? Yang sesungguhnya kita harus menerima hukuman api kekal. Tetapi karena kebesaran kasih Tuhan, karena begitu besarnya kasih Allah Bapa yang tidak menginginkan seorang pun manusia di bumi ini binasa, dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, Dia mengusahakan untuk mengembalikan rancangannya yang semula itu. Dengan jelas Roma 8 ayat yang ke-14 melalui kitab yang saya akan baca ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita adalah anak Allah. Dengan satu legalitas Roh Kudus baru, luar biasa. Kita menjadi anak presiden saja, udah luar biasa. Nggak usah jadi anak presiden, jadi anak bupati, jadi anak wali kota. Udah berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi menjadi anak pejabat tinggi di pemerintahan negeri ini. Apatah lagi kita, lebih dahsyat kita menjadi anak Allah. Tapi terkadang kita tidak memahami, sesungguhnya kita adalah anak Allah. Kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita,
Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita semua, apakah ciri-ciri seorang anak Allah? Kalau kita menganggap diri kita sebagai anak Allah, kita harus mengikuti kehidupan pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengikuti pikiran perasaan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Yohanes 4 ayat yang ke-34 katakan, makananku ialah mengerjakan kehendak Bapa di surga dan melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita menganggap diri kita sebagai anak Allah, tidak ada kerinduan untuk mengabdi kepadanya, untuk melakukan kehendak Bapa di surga, di dalam pelayanan pekerjaan Allah yang ada di muka bumi ini, kita menipu diri kita sendiri. Yang sesungguhnya kita tidak layak menyebut kita anak Allah. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34, dengan jelas. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berapa banyak di antara kita pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan berikan tanggung jawab wewenang pelayanan di salah satu gereja, kita pilih yang enak kita lakukan, yang tidak enak kita berkata, wah ini bukan kehendak Tuhan. Kalau kita melayani di tempat yang basah, yes, oke, haleluya. Coba dikirim ke tempat yang minus, di tempat yang yang tidak menyukai hati kita, kita berkata, oh ini bukan tugas saya, ini bukan panggilan saya. Panggilan saya di kota, di desa untuk orang lain. Kalau tidak sebagai anak Allah, kita harus menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga. Mau di kota, mau di desa, mau di pengembaraan, ya tempat yang tandus maupun minus, kita tetap lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengan sungguh-sungguh melalui kehidupan kita yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita percaya tentang peranan Roh Kudus itu sebagai jaminan bagi setiap kita yang menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Kita adalah imamat yang rajani. Oleh karena itu, marilah kita bersama dalam panggilan ini. Kita harus mengabdikan diri kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Apakah kita mau percaya atau kita tidak percaya, ini yang menjadi suatu keputusan itu ada di tangan kita masing-masing. Kita percaya Roh Kudus atau tidak? Inilah kehendak bebas kita yang berbicara. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita naikkan pujian, naikkan pujian kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan buat kita semua. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita mau membuka hati kita supaya Roh Tuhan itu dicurahkan kepada kita sekalian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sehingga kita semua berdiri. Marilah dengan sikap kita menyembah Tuhan. Karena Dia merindukan kita menyembah, mengagungkan, meninggikan nama-Nya. Katakan bersama, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Saya katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Dia katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Saya lagi katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Tuhan, kami mengundang Roh-Mu yang kudus. Roh Bapa yang di surga Engkau berikan kepada kami semua. Kau berperan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Selama kami masih hidup di bumi ini Tuhan, sesungguhnya kami tak sanggup melakukan apapun juga. Bukan dengan keperkasaan, kekuatan, kebiasaan kami Tuhan. Dari firman-Mu yang berkata hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Inilah firman yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh mengarahkan hidup kami Tuhan. Mengajar kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sombong dan congkak Tuhan. Bahwa kami terbatas adanya. Tanpa Tuhan di pihak kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan gagal dan kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kalau Tuhan ada di pihak kami, maka Tuhan mengatakan kepada setiap umat-Mu Tuhan di bumi ini, firman-Mu, kalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Kalau Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami Tuhan, dimanapun kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, cakap di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Biarlah Tuhan melalui janji-Mu, Roh Kudus-Mu sebagai jaminan bagi setiap kehidupan kami yang percaya dengan sepenuh hati kami kepada-Mu Tuhan. Kau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka tetap kokoh dan kuat Tuhan di dalam menghadapi ujian, persoalan, masalah, pergumulan yang mereka hadapi. Bukan hanya karena masalah yang dihadapi oleh setiap manusia secara global, secara umum di bumi ini Tuhan, karena pandemi virus corona COVID-19. Ada lagi Tuhan, COVID-19 corona versi yang baru Tuhan. Tapi biarlah mereka takut kepada-Mu Tuhan, yang sesungguhnya Tuhan,
kalau mereka tidak diakui-Mu Tuhan. Ketika kami meninggal dunia, ketika kami Tuhan menghadap hakim yang adil Tuhan Yesus Kristus, kami ditolak bahwa aku tidak kenal kepadamu. Kami tidak mendapat bagian dalam kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Ya Roh Kudus membimbing kami selalu, mengarahkan hidup kami Tuhan, mengarahkan kami dalam segala kebenaran-Mu Tuhan, karena Roh-Mu adalah Roh kebenaran Tuhan, untuk mewujudkan supaya kami mau berubah dan diubahkan Tuhan. Mau dikuduskan hidup kami ini setiap hari. Tanpa kekudusan-Mu Tuhan, kami tidak dapat memandang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang Kau telah kerjakan pada pagi hari ini. Kau senantiasa mau mengurapi hamba-Mu untuk pengembalaan pekerjaan Tuhan yang ada di GB Borpanas. Dengan mengakui bukan dengan kekuatannya, dengan keperkasannya, tapi karena Roh Allah yang masih memimpin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GB Borpanas. Sekalipun di hari-hari kami tidak dapat bersama ibadah di gedung gereja Tuhan, tapi Roh-Mu yang berkuasa menjangkau setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dekat maupun jauh Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang dari Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Sehingga kami dengan merasakan keteduhan, merasakan haleluya Tuhan, kenyamanan, tidak merasa takut apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Sebab Tuhan memimpin kami semua. Hamba tak lupa berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan negeri kami ini Tuhan. Buat negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Buat presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, staf dengan seluruh Tuhan, staf kepresidenan, bahkan para menteri Tuhan, tolong mereka semua. Dan mereka Tuhan bagian besar merayakan hari raya Idul Fitri pada hari itu, berkatilah mereka semua. Baik sungguh-sungguh Tuhan, yang Kau jadikan Tuhan momen atau peristiwa ini Tuhan, jadikan hujan pertobatan bagi bangsa ini Tuhan. Melalui peristiwa ini Tuhan, mereka boleh mengakui bahwa Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, Tuhan yang dapat menolong kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami, pelanggaran kami, supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak sekalian, dari akhir menuju daripada kita pagi ini, ada beberapa momen yang perlu kita tahu bersama-sama. Minggu depan tanggal 31 Mei adalah hari raya penuaian atau hari Pentakosta. Hari raya Pentakosta yang akan dilakukan setiap umat Tuhan di bumi ini, percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan ke setiap gereja-gereja bagi setiap manusia. Hal yang kedua, setiap acara ibadah kalau Tuhan kehendaki melalui PSBB yang diperpanjang 2 minggu ini, kalau boleh kita lewati, kita akan berjumpa kembali melalui ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di gereja maupun juga ibadah di rumah. Berdoa terus agar kiranya saudara kita, orang-orang yang ada di Jakarta ini, mereka mau menyadari hidup disiplin, tidak mengambil keputusan tindakan semaunya, tapi mengikuti aturan supaya tidak terinfeksi virus corona, sehingga kalau Jakarta aman, tidak ada lagi kematian. Saya yakin dan percaya gubernur kita akan memberikan kelonggaran untuk kita melakukan ibadah dan juga
hal-hal yang lain. Terus berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk presiden, berdoa untuk gubernur kita, Bapak Anies. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara kalau sudah diberkati oleh Tuhan, bisa memberikan persembahan dengan nomor rekening yang ada di tayangan yang kita dapat lihat. Catat nomornya, rekening BCA atas nama Liana. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita akhiri bacaan kita katakan pujian sebab Kau besar. Sekarang kita berdiri Bapak sekalian yang di rumah pun juga, mari kita hormati Tuhan. Sebab Kau besar, melalui kuasa Tuhan Roh Kudus yang dicurahkan buat kita sekalian, yang tiada batasnya, tiada taranya. Kita yang terbatas ini, tapi Tuhan tidak terbatas. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali katakan sungguh-sungguh sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang sama seperti-Mu Tuhan. Kami berbangga dan merasa puas bahwa Tuhan yang kami punya, yang kami miliki, Dia sanggup menolong kami semua Tuhan. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, yang dapat mengubah sikap hati kami yang rusak, yang telah Tuhan berbuat dosa kepada-Mu Tuhan. Kau menjamah kami semua di mana kami berada. Memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan yang telah mereka berikan Tuhan untuk pengatelayan pekerjaan Tuhan yang ada di GB Berpanas. Berkati kami semua. Kami mohon Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan buat kami sekalian. Karena itu Bapak sekalian, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan persekutuan yang manis melalui kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.